Assalamualaikum, saya akan bercerita sedikit mengenai motor Vixion yang air radiatornya sering habis, padahal di area luar mesin, di selang-selang maupun di pendingin itu nggak ada kebocoran. Yang sering terjadi kebocorannya itu masuknya lewat area sini, berasal dari ini. Ini kan di sini. Air radiator kan di sini nih. Ini kipas airnya. Agar air berputar ini dikipas dengan ini, dikupek, dikuber. Jadi airnya jalan. Ada sirkulasi air dari radiator ini melalui selang-selang bisa muter ke area luar ini, luar buring. Di luar buring ini penuh dengan air radiator. Fungsinya untuk mendinginkan ini. Karena ini mesin tipe pendingin air, pendingin radiator atau pendingin dengan coolant, air coolant. Beda dengan gaya motor-motor yang ini ada siripnya, buringnya ada siripnya, itu pendingin angin. Berarti di saat dia jalan ini kena tambah angin, air mendinginkan mesin. Kalau ini cara mendinginkannya ini berarti dengan sistem coolant radiator. Air radiator secara lewat sini panas, di dalam itu ada shaker, terus di luar shaker di buring ini itu airnya itu berkumpul, tapi lewat kipas ini diputar agar supaya terjadi sirkulasi, terjadi putaran air, airnya itu jalan masuk ke area depan. Ini yang ada siripnya itu ada pendinginnya, pendingin radiator itu. Yang di situ juga ada kipas, terus kena angin, kena kipas, jadi dingin, terus masuk lagi ke sini. Jadi sirkulasinya ini suhu yang ada di sini itu terjaga, tidak terlalu begitu panas. Terus dampak dari air radiator yang bocor sampai dengan kering, ini mesin biasanya terjadi overheat atau terlalu panas, bahkan bisa mogok. Kenapa mogok? Ini ada di sini. Ini ada sensor pemanas. Jadi kalau sudah terlalu panas banget ini, dia akan mengirimkan sinyal, akhirnya motor itu akan mati, tidak hidup. Kebocoran untuk air radiator ini sering terjadi di area sini, karena ini berputar terus asnya ini ada segi kokomnya ini yang masuk ke sini, berarti ini yang memutarkan kipas ini. Kipas ini fungsinya untuk memutarkan air. Kipas ini memutarkan air. Nah, ini berputar terus, padahal ini harus enteng kan berputar. Makanya di dalam ada seal di AC ini. Nah, ini kalau seperti ini kita cek, ini sudah kita tarik. Ini kita tarik. Tuh bunyi dak-plak gitu, dak-plak. Ini berarti cenderung air radiatornya itu akan bocor masuk ke mesin sini. Nah, biasanya kalau kebocorannya besar cepat terdeteksi, tapi kalau kebocorannya kecil itu kadang susah terdeteksi karena bercampurnya dengan oli. Biasanya oli sudah berwarna coklat atau hitam, ini enggak begitu terlihat. Tapi tanda-tanda air radiator itu masuk ke dalam mesin berarti air radiator berkurang, terus sering diisi tapi berkurang terus, diisi air coolant berkurang lagi. Nah, di sini harus dicek. Kalau area luar mesin itu nggak ada kebocoran, berarti udah otomatis air radiator bocor ke dalam mesin. Solusinya oli mesin ditap, dicek. Nah, kalau oli mesinnya ditap, dicek, ini oli mesin kan kecenderungan berkurang karena ini kapasitas olinya itu kalau kayak Vixion itu Jupiter MX itu 1 liter. Oli dicek, kalau dicek lebih dari 1 liter itu sudah otomatis air radiator masuk.
karena oli mesin itu cenderung berkurang bukannya bertambah. Faktor yang kedua biasanya warna olinya. Warna olinya itu lebih ke warna coklat atau putih seperti ini, kayak susu lah. Bahkan kalau dalam situasi masih panas, ini ada gelembung-gelembung kayak busa. Ini berarti oli mesin sudah tercampur dengan air radiator. Jadi jangan dibiarkan kalau air radiator itu selalu berkurang, sering dicurugi atau sering minta ditambah. Nah, pada dasarnya air radiator itu awet. Nggak seperti oli itu yang 2-3 bulan. Bahkan kalau yang dipakai rutin itu juga cepat minta ganti. Karena berkurang pelumasannya atau pelicinnya ataupun berkurang volumenya. Nah, untuk air radiator ini jarang yang sebulan 2 bulan ini sudah berkurang banyak. Biasanya berkurang sedikit lah. Ada pengurangannya karena sifatnya air dipanaskan itu kan menguap. Tapi kalau tanpa kebocoran ini tidak begitu signifikan pengurangannya. Terus selanjutnya dampak dari kekurangan air radiator ini overhead, panas dan sebagainya. Tapi kalau yang pemakaiannya nggak begitu perjalanan jauh, kalau perjalanannya hanya sedikit, biasanya untuk anak-anak sekolah itu kan paling 10 km istirahat, 15 km istirahat. Ini nggak begitu terasa, tapi di situ perubahannya jelas. Di kaki itu biasanya terasa ada hawa panas yang berlebih lah. Tapi kalau kayak anak-anak kan nggak sampai ke situ. Jadi bagi untuk yang sudah mengerti, ini pertama untuk servis motor agar awet itu berkala. Servis berkala itu berarti bukan mengacu kepada durasi waktu. Memang durasi waktu juga bisa untuk acuan, tapi itu bukan hal yang paten atau hal yang paling jadi pedoman. Tapi hal pokok yang menjadikan motor itu harus diservis atau namanya servis berkala itu lihat pada speedometer itu servis berkenaan dengan kilometer. Jadi dilihat setiap kelipatan 4 kilo, 4.000 kilo atau 2.000 kilo itu dicek olinya, dicek macam-macam lah. Sebaiknya untuk motor-motor yang sudah tua biasanya ya 4.000. Jadi kalau motor masih muda itu kan ada untuk servis pertama yang servis garasi. Selama servis garansi itu kan di buku panduan ada 400 km ganti oli servis, 1000 ganti oli servis, 2000. Ya memang untuk karakter motor beda-beda. Makanya untuk pembelian motor yang masih baru ini bagi konsumen, bagi owner ini mohon untuk dibaca buku panduannya. Dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tolong like, subscribe channel Kun NPK SMT, channelnya orang desa yang lagi berkarya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman dan untuk sobat-sobat terutama para pemula di bidang otomotif. Ada tambahan dikit untuk mesin-mesin kayak Friction ini masih sama dengan Jupiter FX dan lain-lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.